Lautan api berkobar di atas dunia bintang ke segala arah, di hadapan mata yang tak terhitung jumlahnya yang terkejut. Akhirnya, api berkumpul di langit di atas medan perang. Api berkobar dan perlahan-lahan terpisah menjadi jalur api. Sosok berjubah hitam melangkah menembus gelombang api menggunakan jalur api tersebut. Sosok itu perlahan muncul di hadapan semua orang. Xiaoyan, Kepala Pavilion Junior sudah keluar dari tempat peristirahatannya. Seruan yang mengandung beragam emosi terdengar di alam bintang saat semua orang memandang sosok yang familiar ini. Mereka yang berasal dari Pavilion Bintang Jatuh dipenuhi kegembiraan yang meluap-luap, sementara mereka yang berasal dari aliansi Sungai Mendalam terkejut. Bagaimana mungkin? Bocah ini baru mencapai puncak kelas Doujun 2 tahun lalu. Bagaimana mungkin dia bisa menembus Dousheng? Lagi pula, dia Dousheng sejati. Guyu menatap sosok muda yang berjalan di tengah gelombang api dengan tak percaya. Ia meraung di langit dengan suara yang agak gila. Adegan ini benar-benar membuatnya takut. Dia Xiaoyan itu? Bukankah bajingan-bajingan sialan itu bilang dia bukan ancaman? Apa yang terjadi? Wajah iblis tua Tianming di sampingnya tanpa sadar berkedut saat dia berteriak. Itu hati bodhisatwa. Bocah ini mendapatkan hati bodhisatwa. Mata Guyu berkedip liar. Ia seperti teringat sesuatu beberapa saat kemudian. Giginya terkatup rapat saat ia berkata, pantas saja bocah ini seolah menghilang sepenuhnya selama 2 tahun ini. Ia sedang mengasingkan diri untuk menerobos ke kelas Dousheng. Semua pertarungan di dunia bintang terhenti saat itu juga. Banyak tatapan mata yang heboh sekaligus ngeri tertuju pada sosok manusia yang keluar dari lautan api. Tekanan mengerikan yang dipancarkannya bahkan membuat jiwa seorang Doujun elit bergetar. Tekanan ini berkali-kali lipat lebih kuat daripada tekanan yang dihasilkan oleh Ban Sheng tingkat tinggi seperti Guyu. Lautan api menyebar, tubuh Xiaoyan berdiri di udara di hadapan pasang mata yang tak terhitung jumlahnya yang terkejut. Ia mengamati alam bintang yang dipenuhi jejak pertempuran. Niat membunuh berkobar liar di mata hitamnya. Ci! Tubuh Xiaoyan berkelebat. Kali berikutnya ia muncul, ia hanya sedikit di atas alun-alun raksasa itu. Ia mendarat di lubang yang dalam dan muncul di samping Yao Lao yang berlumuran darah. Kedua matanya tiba-tiba menjadi sangat tenang saat ia menatap wajah Yao Lao yang menyedihkan. Hanya mereka yang mengenal Xiaoyan yang menyadari bahwa inilah kondisi mentalnya yang paling menakutkan. Uhuk. Haha, anak kecil, akhirnya kau meninggalkan tempat peristirahatanmu. Kalau kau datang sedikit terlambat, kau pasti sudah mengubur tulang-tulang tuaku ini. Mata Yao Lao berkilat gembira saat melihat Xiaoyan muncul di sampingnya. Ia memuntahkan seteguk darah segar dan tertawa terbahak-bahak. Guru, maaf, serahkan semuanya padaku. Xiaoyan terdiam. Ia mengucapkan kata-kata itu dengan lembut sebelum mengangkat Yao Lao yang terluka parah. Setelah itu, Xiaoyan bergegas keluar dari lubang besar dan menempatkannya di atas panggung batu. Ia melirik ke sekeliling, dan beberapa tetua Pavilion Bintang Jatuh bergegas untuk merawat Yao Lao. Cailin dan yang lainnya juga terluka. Yao Lao mengusap jejak darah dari sudut mulutnya saat dia memberitahu Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk, tangannya meraih ruang kosong, dan 3 sosok terbang di bawah kendalinya. Mereka mendarat di platform batu di samping Xiaoyan. Xiaoyan menatap darah yang menggantung di sudut mulut Cailin, dokter peri kecil, dan King Lin. Setelah itu, ia fokus pada Cailin. Wajahnya yang dingin dan mempesona tampak pucat. Darah kental mewarnai pakaiannya hingga lengket. Xiaoyan mengeluarkan jubah hitam besar dari cincin penyimpanannya dan menggunakannya untuk menutupi tubuh Cailin. Tanpa sepatah kata pun, ia mengeluarkan sebotol pil obat dan menyerahkannya kepada dokter peri kecil yang masih sadar. Dokter itu menerima botol itu dan berkata dengan lembut, ini dilakukan oleh Tianzun ketiga. Orang itu adalah Ban Sheng, tingkat awal. Ya, Xiaoyan melirik dokter peri kecil dan tersenyum. Namun, senyum ini tampak garang dan menyeramkan. Hati-hati! Cailin berbicara dengan suara yang sangat lemah ketika Xiaoyan berbalik. Ia tidak dapat melihat kekuatan Xiaoyan, tetapi ia tahu lawannya memiliki 3 Ban Sheng. Saat itu, Yao Lao terluka parah dan tidak dapat bergabung dalam pertempuran. Kekuatan Xiaoyan
mungkin telah meningkat pesat, tetapi akan cukup sulit baginya untuk menang. Istirahatlah dengan baik, tidak perlu khawatir tentang apapun. Xiaoyan tersenyum dan menghiburnya. Setelah itu, tatapannya beralih kepada tetua Paviliun Bintang Jatuh di sekitarnya. Ada cukup banyak wajah asing di antara mereka. Orang-orang ini kemungkinan besar telah bergabung dengan Paviliun Bintang Jatuh saat ia masih dalam retretnya.